Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya wal mursalin. Abnai, hadani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah atas segala nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita berupa nikmat kesehatan. Mudah-mudahan ya anak-anak Ustaz, hadani Allah wa iyyakum, nikmat sehat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, nikmat sehat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, dapat kita pergunakan dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita dapat kita manfaatkan, dapat kita manfaatkan dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ya anak-anak Ustaz, hadani Allah wa iyyakum, salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana begitu perih, pedih dan berat perjuangan beliau dalam menegakkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang mana apabila kita ulas mengenai perjuangan beliau, tidak sebandinglah dengan perjuangan kita saat ini. Tidak sebanding dengan perjuangan kita pada saat ini. Yang mana pada dahulu beliau memperjuangkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dengan cara berdakwah sembunyi-sembunyi. Kemudian dengan cara berdakwah terang-terangan. Di sini menunjukkan ya anak-anak Ustaz, pedihnya perjuangan beliau. Harus ada yang disebut dengan dakwah sirriyah, menyampaikan agama dengan sembunyi-sembunyi. Begitu pula beliau memperjuangkan agama Islam ini dengan berjihad, mengangkat senjata. Dan apabila kita lihat kondisi kita pada saat ini, tidaklah ada sedikit pun yang kita perbuat ini sebagaimana yang dilakukan oleh sahabat, oleh Rasulullah dan para sahabatnya. Kita menikmati agama Islam tanpa adanya peperangan, tinggal menikmati saja. Alhamdulillah, hanya tinggal menikmati agama Islam, mempelajarinya. Nah ya anak Ustaz, hadani Allah wa iyyakum. Sekarang giliran kita, bagaimana caranya kita memperjuangkan, mempelajari agama ini. Apakah dengan cara berleha-leha, dengan hura-hura, dengan main-main, atau kita bersungguh-sungguh dalam mempelajarinya? Ini perjuangan antum dan juga saya. Jangan sampai anak-anak Ustaz, agama yang begitu sempurna
agama satu-satunya inda Allah, kita bermalas-malasan dalam mempelajarinya. Ingatlah, ketahuilah wahai anak-anak ustaz, yang mana Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Yang mana hadis ini sudah masyhur di kalangan para penuntut ilmu. Hadis ini sangat terkenal. Bahkan jika ditanya di antara antum, 100% antum bisa hafal, atau setidaknya antum 99% sudah hafal hadis ini beserta artinya. Nah, dan bagaimana dengan pengamalannya terhadap hadis ini? Apakah kita sudah melakukannya? Termasuk dalam hadis ini, man salaka tariqan, yang barang siapa menempuh suatu jalan, meniti suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka mempelajari agama Allah, mempelajari kitab Allah wa sunnati Rasulillah, maka sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Alhamdulillah ya Ustaz, begitu nikmat agama kita. Untuk mendapatkan surga dipermudah. Baik, Ustaz harap kita semua dapat menjalankan apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita dalam mengamalkannya. Baik. Anak Ustaz hadani Allah wa iyyakum. Baik. Di beberapa pekan lalu telah kita bahas mengenai al-hadis yang pertama dan yang kedua. Hadis yang pertama dan yang kedua. Baik. Hadis yang pertama itu kemarin mengenai an-niyah, mengenai niat. Sahih atau khata? Sahih. Hadis yang kedua mengenai pembelajaran tentang Islam, iman dan ihsan, dan juga tanda-tanda hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat. Baik. Baik. Di sini di hadis arba'in, sekarang kita pelajari di kitab sahih, kitab hadis arba'in An-Nawawi. Di situ hadis ketiga tentang rukun Islam, tentang rukun Islam. Tapi sebelum kita lanjut ke hadis ketiga ini, Ustaz ingin agar tidak lupa, maka kita baca dulu hadis yang pertama dan hadis kedua, sekedar murajaah yang sudah pernah kita hafal. Baik. Karena di pelajaran hadis ini yang dituntut pada antum ialah menghafal hadis. Baik. Hadis yang pertama ialah mengenai an-niyah. Baik, Ustaz bacakan kepada antum dan antum disimak dengan baik ya. Baik. An Amirul Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyati wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih faman kanat wa man kanat
hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Rawahu Imam Al-Muhadditsain Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah Al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Al-Hajjaj bin Muslim Ash-Shaqi Al-Qashiri An-Naisaburi fi sahihihima alladaini huma asahhu kutubil musannaf. Baik. Itu hadis yang pertama. Sekarang hadis yang kedua. Kita ulang sedikit mengenai hadis yang kedua. Hadis yang kedua ini Ustaz baca pada antum dan juga tolong disimak agar memudahkan kita menghafalnya. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zata yawmin id tala'a 'alaina rajulun shadidu bayadi thiyab shadidu sawadi sya'ri la yura 'alaihi atharu as-safari ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه هذا كف واحد اثنين كفين ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'tiya az-zakata wa tasuma ramadana wa tahujja al-bait in istata'ta ilayhi sabila. Qala sadaqta fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu qala fa'akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka Qala fa akhbirni 'anis saa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il.
Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha, an talidal amatu rabbataha, wa an tara hufatal uratal alata ri'a asy-sya'i yatatawaluna fil bunyan, yatatawaluna fil bunyan. Thumma intalaqa falabithtu maliyan. Thumma qala ya Umar atadri man as-sa'il, atadri man as-sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril ataakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Baik. Al-an al-hadith as-salif, hadis yang ketiga. Sekarang kita masuki hadis yang ketiga. Baik. Hadis yang ketiga ini tentang rukun Islam. Qala sallallahu alaihi wasallam an Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul bunyal Islamu ala khamsin, bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa hajjul bait wa shaumu Ramadan. Rawahu Tirmidzi wa Muslim. Baik. Hadis yang ketiga ini berbicara tentang rukun Islam. Berbicara tentang rukun Islam. Yang mana rukun Islam dan Ustaz semua antum sudah pada paham, sudah pada tahu berapa itu rukun Islam, yaitu ada di 5. Di sini dijelaskan yang pertama ialah syahadah. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Itu rukun Islam yang pertama. Yang kedua, iqamus shalah, yaitu menegakkan salat, menegakkan salat, mendirikan salat, mengerjakan salat. Tapi berarti orang-orang yang tidak menegakkan salat, maka berkuranglah darinya kesempurnaan dari syahadat. Baik. Yang kedua, yang ketiga, ita'uz zakah, yaitu membayar zakat atau menunaikan zakat. Baik. Yang keempat, hajjul bait, maksudnya ialah berhaji ke Baitullah. Yang kelima, wa shaumu Ramadan, berpuasa di bulan Ramadan. Jayan Ustaz hadanya bahwa yakum. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi wa Muslim. Baik. Nah, anak-anak Ustaz, ini sudah disebutkan mengenai syahadah. Jadi Ustaz harap untuk berikutnya jika ditanya tentang syahadah, antum tidak bingung lagi. Berapa itu rukun Islam? Apa itu yang pertama? Syahadah. Apa itu syahadah? Apa lafaznya? Yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Seperti itu. Baik. Kita baca sedikit terjemahannya. Dari Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Islam didirikan di atas 5 perkara. Islam didirikan di atas 5 perkara. Yaitu yang pertama syahadat. Bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak diibadahi dengan baik dan benar kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Mendirikan salat, mengeluarkan zakat, mengerjakan haji, dan berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Jadi anak-anak ustaz, jika ada yang bertanya, kenapa kamu puasa Ramadan? Kenapa kamu berpuasa di bulan Ramadan? Maka jawabannya ada perintah dari Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Baik. Baik. Kita ulang hadisnya ya agar mudah dihafal. Bisa juga antum ikut baca setelah Ustaz. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul buniyal Islamu ala khamsin syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah wa ita'uz zakah wa hajjul bait wa shaum Ramadan. Al-hadits rawahu Tirmidzi wa Muslim. Baik. Sedikit Ustaz jelaskan mengenai pelajaran atau kandungan yang dapat kita ambil dari hadis ini. Yang pertama ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan Islam dengan sebuah bangunan. Buniyal Islam ala khamsin. Sebuah bangunan. Bangunan ketika ingin dia kokoh, berdiri tegak, maka haruslah ada yang namanya fondasi. Harus ada yang namanya fondasi. Yaitu disebut dia sebuah bangunan ketika dia telah bersyahadat. Bersyahadat berarti dia disebut dengan Islam. Bagaimana syahadat ini ditegakkan? Bagaimana syahadat ini ditegakkan? Apa pilar-pilarnya? Apa fondasi-fondasinya? Yaitu pertama salat. Tegakkan salatnya, maka selalu menegakkan salat dan menunaikannya secara sempurna dengan syarat rukunnya, adab-adabnya dan sunnah-sunnahnya agar dapat memberikan buah dalam diri seorang muslim, yaitu meninggalkan perbuatan keji dan bukan karena salat mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar, yaitu menegakkan salat. Setelah dia diam. Dalam hadis lain Nabi SAW mengatakan as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Salat itulah kokohnya agama. Kokohnya agama seseorang itu di salatnya. Ketika dia salatnya dia kerjakan, dia tunaikan, dia tegakkan secara sempurna, tidak ada dia tinggalkan salatnya, tidak ada di akhir-akhirkannya, ditegakkannya salatnya di awal-awal waktu dengan khusyuk, maka kokohlah tiang atau fondasi agama pada dirinya. Tentunya yang disebut salat di sini adalah salat yang sesuai dengan apa? Sesuai dengan sunnah-sunnah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di hadis ini juga ada perintah untuk membayar zakat. Fungsinya apa?
Contohnya ketika orang-orang kaya mengeluarkan zakat-zakatnya, dan itu diberikan kepada orang-orang yang fakir, orang-orang yang membutuhkan. Niscaya orang-orang yang menerimanya, orang-orang yang mendapatkannya merasa terbantu. Baik. Di sini juga di hadis ini disebutkan juga dengan wajibnya menunaikan ibadah haji. Namun di sini diwajibkan bagi orang-orang yang tertentu saja, bagi orang-orang yang mampu. Dan juga mengenai shaum, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Baik, barakallahu fikum. Itulah sedikit mengenai kandungan atau pelajaran yang dapat kita ambil dari hadis. Namanya ada mengisahkan Allah bahwasanya Dia adalah satu-satunya yang berhak diibadahi dengan baik dan benar, mengakui bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul dan utusan Allah ila akhirih. Barakallahu fikum ya anak ustaz. Jika ada yang mau ditanya, tafadhol, silakan. Bisa juga antum japar ustaz jika ada yang ingin ditanya. Baik. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Ustaz minta maaf atas segala kekurangan dan segala kebaikan datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Ustaz mengucapkan banyak terima kasih kepada antum karena antum masih bersemangat dalam mempelajari ilmu, menghafal hadis, Al-Quran. Saya mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran yaitu berupa surga kepada antum dan juga anak. Baik, barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.